Oke, sambil jalan dan sambil kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Baik, mantap Pak Lutfi. Pak Lutfi dari kecamatan apa? Dari sekolah apa, Pak? Dewan. SD Negeri Lekusula Pak. Oi, siap, Desa Lekusula, mantap. Kecamatan Mongoli. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Pak Lutfi. Selamat siang Ibu Fatmawati. Oh, siap. Ibu dari SMP, dari sekolah mana Ibu? Kecamatan apa? Dari SMP 31 Sulawesi Timur, Kecamatan Sulawesi Timur di Oke. Kabupaten sana, di Kabupaten Sula. Siap, terima kasih Ibu sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu lainnya yang sudah menyempatkan kesediaannya hadir pada sore hari ini ya. Kalau di Sula sana sudah sore ya. Pada sore hari ini, perkenalkan saya Dimas, perwakilan dari Bakti Komdiji dan juga Bakti E-Community. Pada siang hari ini, kita akan memulai kegiatan sosialisasi webinar dari sektor pendidikan yang akan dibawakan oleh Kak Musdalifah atau Kak Iva pada harusnya kemarin ya Bapak Ibu, cuman karena kemarin sepertinya memang ada gangguan terkait sinyal dan juga listrik khususnya di Kecamatan Sanana, jadi digeser di hari ini dan mudah-mudahan hari ini sinyalnya bagus di tempat Bapak Ibu, terus juga cuacanya juga bagus, jadi bisa ikut kegiatan dari awal sampai dengan akhir dengan optimal ya. Nah, untuk siang hari ini atau sore hari ini kita akan belajar bareng nih, bareng Kak Iva dengan tema atau judul mengenal fitur Wayground AI untuk optimalisasi pembuatan soal. Nah, Wayground ini mungkin lebih populer sebelumnya tuh Bapak dan Ibu mengenalnya sebagai Quizzes ya. Nah, Quizzes ini itu sekarang rebranding dan mengubah namanya. Nah, ini jadi siang hari ini Kak Iva akan membagikan bagaimana tips and triknya untuk penggunaan dari Wayground untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, sebelum memulai kegiatan dan aktivitas pada siang hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan, setelah kita tadi berdoa, di sini Dimas akan membacakan rundown atau susunan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sekarang tuh kita udah ada di poin ketiga ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah briefing kegiatan di WA Group. Kami juga sudah bantu reminder teman-teman yang lain untuk bisa segera masuk ke room Zoom kita pada siang hari ini. Jadi masih terus dibuka. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mungkin diwakili dari setiap sekolah 2 atau 3 orang yang ada link Zoom-nya boleh dibagikan kepada mereka dan boleh jika memungkinkan untuk bisa ikut pada kegiatan hari ini akan terus dibuka link Zoom-nya. Jadi semua bisa masuk, semua bisa akses, tinggal diklik aja dari link yang sudah dibagikan oleh admin di grup. Lalu juga kita juga udah sapa menyapa ya Bapak Ibu tadi di awal. Nah, sekarang juga kita udah ada di bagian opening pada kegiatan kita pada hari ini. Lalu untuk sebelum kita memulai, sebelum kita belajar pada sore hari ini, kita mau senam otak dulu Bapak Ibu. Jadi kita akan membagikan soal pretest. Jadi nanti soal pretest ini tuh nggak susah kok, nggak susah. Bapak Ibu cuman dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretestnya. Nanti soal pretestnya akan dibagikan di room chat yang ada di Zoom dan juga yang ada di WA Group. Jadi nanti admin akan membagikan pretestnya di grup dan juga di room chat, jadi bisa dikerjakan waktunya kurang lebih 5 menit. Harusnya sih Bapak Ibu bisa lebih cepat ya gitu karena memang seharusnya soalnya juga nggak susah karena ini buat pemanasan aja nih biar lebih konsentrasi dan fokus sore hari ini gitu ya. Nah, nanti setelah mengerjakan pretest, teman-teman akan mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Musdalifah Aziz dari sektor pendidikan Bakti E-Community. Lalu nanti juga akan ada sedikit sesi praktik bersama. Jika memungkinkan nanti Bapak Ibu bisa buka dan juga akses link yang nanti akan di-share oleh Kak Iva, bisa sama-sama belajar bareng. Nanti setelah kita belajar bareng, berikutnya kita akan ada sesi Q&A. Jadi Bapak dan Ibu boleh
kalau mau nanya ke Kak Iva atau mau cerita terkait penggunaan Wyground sendiri seperti apa atau mungkin kesulitan-kesulitannya saat mengajar di kelas saat ini seperti apa itu juga nanti boleh disampaikan saat sesi Q&A. Lalu nanti sebelum ditutup kita akan ada lagi-lagi kita akan senam otak lagi, kita akan ada sesi post test. Jadi kalau di awal tadi ada sesi pretest, di akhir pun sebelum kegiatan ini ditutup akan ada sesi post test. Ini juga nggak akan sulit kalau Bapak Ibu soalnya juga nggak banyak-banyak, cukup 5 soal aja. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan kurang lebih 5 menit untuk waktunya. Baru nanti setelah itu akan ditutup, lalu kita akan ada foto bersama. Mungkin itu susunan kegiatan dan juga agenda kita pada sore hari ini. Lanjut ke agenda berikutnya, kita akan senam otak seperti yang tadi Dimas bilang, kita akan ada senam otak yaitu pengerjaan soal pretest. Silahkan dikerjakan kurang lebih waktunya 5 menit. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik dan juga mohon diperhatikan untuk pengisian data diri ya Bapak Ibu ya seperti nama, WA, terus juga apa namanya alamat email. Itu tolong diperhatikan 3 poin itu. Jadi nggak usah buru-buru karena waktunya juga masih panjang. Jadi nanti silahkan dikerjakan pelan-pelan aja dan soalnya juga nggak sulit kok gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan share, admin bakal share link pretestnya di kolom komentar dan juga di WA group. Ditunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk soal pretestnya sudah dibagikan di kolom komentar Zoom dan juga kita bagikan juga di WA Group. Jadi mungkin yang sulit karena buka di handphone bisa ke WA Group dulu, kita bagikan di sana soalnya waktunya 5 menit dari sekarang. Bapak Ibu bisa langsung klik dan juga bisa langsung kerjakan soalnya. Dan sekali lagi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pengisian nama, alamat email, dan juga nomor telepon pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Itu mohon diperhatikan susunan hurufnya atau susunan angkanya. Jadi harus sesuai ya untuk nomor telepon, nama lengkap, dan juga alamat email. Jadi silahkan dikerjakan terlebih dahulu soal pretestnya kurang lebih 5 menit. Silahkan Bapak Ibu sekalian.
Oke, ini kalau kita cek ya, dicek itu, oh Ibu Fatmawati yang pertama. Oke, sekaligus yang nilainya paling tinggi. Ibu Fatmawati, yang kedua ada Pak Syafrin ya. Halo Pak Syafrin, ada Pak Syafrin? Oh, oke Pak Syafrin. Terus Ibu Salima. Ibu Salima hadir, Ibu Salima? Hadir. Ais, mantap Ibu. Ibu Salima dari sekolah apa? Dari sekolah mana Ibu? Kecamatan apa? Sama dengan Ibu Fatmawati dari SMP Negeri 31 Atap, Sulawesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Yes, mantap lengkap sekali Ibu, keren. Ibu Fatmawati, Ibu Salima posisi 1 dan posisi 2 rankingnya sekarang. Posisi 3 Pak Syafrin. Pak Syafrin sepertinya belum bisa on ya. Halo Pak Syafrin, Pak Syafrin dari sekolah mana? Oke, ini Pak Syafrin. Lalu siapa lagi nih? Oh, Ibu Ninik. Ibu Ninik dan Ibu Yeri hadir. Mana Ibu Ninik dan Ibu Yeri hadir. Oke. Ibu Yeri, halo, selamat sore Ibu. Hei, belum keluar Ibu suaranya. Halo, Siap. Ibu Yeri dari sekolah mana Ibu? SD Impres Pelita, Mangoli Oh, Barat, Kepulauan Sula. oh yes, mantap. Semangat Ibu. Oke, siap, siap, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini bisa nanti dikerjakan sambil berjalan ya Bapak Ibu. Jadi nanti sambil mendengarkan Kak Iva menyampaikan materi, linknya akan tetap Dimas buka. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan, khususnya untuk rekan-rekan yang baru join ya, karena kalau dilihat ini baru tangtung-tangtungnya sore ya, baru baru joinnya sekarang, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti bisa sambil jalan aja, nanti Kak Iva sambil menyampaikan materi, teman-teman yang baru join sore ini juga nanti bisa sambil dikerjakan. Nanti akan di reminder terus di grup dan juga di kolom chat bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Sekali lagi Dimas ingatkan, nggak usah buru-buru ya Bapak Ibu, nggak usah buru-buru, terutama dalam pengisian data dirinya seperti nama, email, dan juga nomor telepon karena itu penting. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi dikerjakan pelan-pelan aja karena linknya akan terus kami buka dan nggak ditutup ya. Oke, sebentar. Dimas izin share screen ya. Sebentar. Meet bahaun pilfight. Oke, let's go Kak Iva. Silakan. Oke Kak Dimas, halo. Siap. Masuk Kak, masuk aman. Aman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Dimas untuk kesempatannya dan juga terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir di dalam kegiatan sosialisasi Founding Members Bakti Kominfo 2025 pada hari ini ya, yang kemarin sempat terkendala gara-gara mati lampu dan alhamdulillah hari ini bisa kita jalankan dan mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir ya. Oke. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan mengikuti sosialisasi tentang mengenal fitur Wayground AI untuk optimalisasi pembuatan soal. Oke, sebelum kita masuk langsung ke sosialisasinya,
Mungkin bisa kita kenalan dulu nih Bapak Ibu ya. Oke, next dulu Kak. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Musdalifah Aziz, biasa dipanggil Ibu Iva ya. Kalau di Bakti Community itu kita panggilnya kakak-kakak semua ya, jadi Kak Iva gitu. Tapi karena ini Bapak Ibu guru, jadi saya panggil Bapak Ibu saja, silahkan boleh panggil Bu Iva saja. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Sanana, Kepulauan Sulah, Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya berbicara sebagai founding members Bakti Community, Komunitas Penggiat Ekosistem Digital Bakti Komdigi 2025. Juga sebagai Certified Wayground Super Trainer juga 2025 dan Sahabat Teknologi Maluku Utara 2023 dan 2024. Ini sedikit ini media sosial saya, mungkin bisa di-follow-follow karena biasa saya juga posting tentang masalah pendidikan juga, tutorial Wayground, Canva dan lain sebagainya. Oke, next. Mungkin Kak. Oke, ini kelihatan ya Bapak Ibu? Lihat, Oke. jelas. Oke. Nah, sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang baru kenalan sama Bakti Community. Nah, mungkin di sini pesertanya ada yang udah pernah ya mengikuti kegiatan dari Bakti Community secara offline waktu itu di SMP Negeri 1 Sanana. Tapi ada juga mungkin yang baru kenal apa sih itu Bakti Community. Nah, jadi Bakti Community itu adalah para alumni ya, para alumni dari peserta program kegiatan dari Bakti itu sendiri, khususnya untuk daerah-daerah 3T. Seperti itu. Nah, para alumni ini yang berjumlah ratusan ribu, ini disaring nih Bapak Ibu, menjadi beberapa orang di mana beberapa orang inilah yang membentuk komunitas dan akhirnya terbentuklah Bakti Community namanya ya, ekosistem komunitas ekosistem digital Bakti. Nah, di mana para pesertanya, oke next mungkin Kak. Nah, ini dia pesertanya mungkinnya yang di atas. Nah, ini ada 34 orang, pertama kali kita terbentuk di tahun 2023 ya, kalau nggak salah ya Kak Dimas, 2023 ya, 34 orang, cuman mungkin di tahun ini itu udah mulai berkurang. Adapun yang dari kepulauan, dari Maluku Utara itu ada 2 orang, salah satunya saya dan satunya lagi juga dari Kepulauan Sulah, Ibu Siti dari SMA Negeri 1, cuman mungkin tahun ini Ibu Siti belum bisa aktif. Seperti itu ya. Oke, next Kak. Wah, tulisannya cantik sekali. Ini Bapak Ibu bisa baca nggak? Kayaknya tulisannya kenapa berubah ya kayak gitu? Background adalah platform digital berbasis Iya. Ya. gamifikasi Nanti nanti kita rapikan ya Kak Iva ya. Iya Kak. Kenapa tiba-tiba langsung berubah? Oke, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu udah pernah dengar namanya Wayground belum? Belum. Belum ya? Background. Ada udah yang pernah mungkin background bukan background ya, Wayground ya. Background. Oke, jadi saya kira background. Wayground ya. Jadi namanya Wayground. Background bukan background. Mungkin baru ya, baru sebagian aja yang pernah dengar. Tapi kalau Quizizz pernah dengar Bapak Ibu? Pernah lihat sering lihat soal-soal di Quizizz. Iya, sering lihat soal-soal ya. Kalau Quizizz itu udah terbiasa lah kalau guru-guru pakai Quizizz. Iya. Itu kode sandi rapat. Oke, boleh mungkin di mute dulu ya. Oke, jadi Wayground itu sebenarnya adalah Quizizz yang berganti nama aja nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah pernah dengar Quizizz, ya sebenarnya itulah Wayground. Ya, itu berganti nama aja. Nah, satu saja. Oke, jadi Wayground atau Quizizz dulu ya. Pertama
pertama munculnya Quizizz itu sebenarnya lebih dikenal dengan platform atau aplikasi tentang pembuatan soal-soal ya. Jadi kayak Google Form gitu ya yang kasih soal-soal ke siswa, terus nanti mereka akan mengerjakannya via HP mungkin ya. Nah, cuman perbedaannya sama Google Formulir mungkin ya adalah kalau Quizizz itu lebih ke gamifikasinya. Ya, jadi mereka itu akan mengerjakan soal tapi seolah-olah sedang bermain game karena memang ada fitur-fitur yang mirip seperti game. Jadi mereka tidak terasa sedang sedang mengerjakan soal. Jadi kayak main game aja. Jadi itu pertama kali munculnya Quizizz memang lebih dikenal dengan apa namanya pembuatan soal atau kuis-kuis. Makanya namanya Quizizz. Ya, gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman nih, fitur-fitur dari Quizizz itu makin berkembang nih Bapak Ibu. Yang dulunya mungkin cuman untuk soal-soal, cuman untuk buat soal-soal, tapi kemudian muncullah apa namanya presentasi. Nah, jadi dulunya kalau misalnya Bapak Ibu presentasi itu biasanya cuman pakai PowerPoint, ya kan? Biasanya pakai Canva. Sekarang pakai Quizizz itu udah bisa presentasi juga, bahkan bisa interaktif. Jadi misalnya Bapak Ibu kasih presentasi ke siswanya, terus bisa sekalian diselingi sama kuis, seperti itu. Nah, terus hebatnya lagi nih, karena tadi sudah ada presentasi, ada lagi namanya AI-nya, ya kan? Sekarang kan sudah zaman-zaman AI. Sekarang Quizizz juga ada AI-nya. Seperti itu. Jadi sekarang image-nya Quizizz yang tadinya cuman untuk pembuatan soal, itu udah tidak cocok lagi nih, ya kan? Tidak cocok lagi. Kalau orang dengar Quizizz, kiranya cuman untuk buat-buat soal. Makanya ini salah satu juga alasan kenapa Quizizz berganti nama ya menjadi Wayground. Karena sudah semakin luas, sudah semakin banyak fitur-fitur yang bisa mendukung Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolah. Nah, salah satunya adalah fitur Wayground AI. Nah, bagusnya lagi nih di Wayground, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya akun belajar, semuanya saya yakin punya akun belajar ya. Akun belajar Bapak Ibu itu bisa digunakan daftar di Wayground. Kenapa harus pakai akun belajar? Karena ada kelebihan-kelebihan, ada keistimewaan-keistimewaan tersendiri yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau misalnya pakai akun belajar gitu. Dibandingkan Bapak Ibu pakai akun biasa. Oke, jadi manfaatkan baik-baik akun belajar Bapak Ibu. Silahkan masuk di Wayground nanti untuk digunakan. Oke, next mungkin Kak. Oke. Fitur Wayground AI. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bahas Wayground, sebenarnya itu akan butuh waktu berhari-hari nih Bapak Ibu ya, karena banyak sekali fitur-fitur di dalamnya. Nah, salah satunya yang paling menonjol nih, yang paling keren, yang paling menarik itu adalah Wayground AI-nya. Nah, fitur Wayground AI ini juga sebenarnya masih banyak Bapak Ibu di dalamnya manfaat-manfaat lainnya. Misalnya bisa buat soal otomatis, kemudian bisa buat RPP, ya sekarang Wayground sudah bisa buat RPP, bisa buat rubrik, LKS, bisa buat soal-soal berdasarkan taksonomi Bloom, ide kegiatan kelas, dan bahkan bisa menerjemahkan. Ya keren banget ya Bapak Ibu Wayground AI ini. Nah, di sini kita nggak akan bahas semua, karena nggak akan habis, ini waktu terbatas, jadi di sini kita akan fokus gimana sih fitur Wayground AI ini manfaatnya dalam pembuatan soal. Ya, dalam pembuatan soal yang pertama adalah membuat soal otomatis dari file, teks atau prompt, situs web, dan video YouTube. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, bisa mengoreksi soal esai. Yang tadinya mungkin Quizizz itu cuma bisa kita masukkan soal-soal pilihan ganda. Kalau misalnya masukkan soal esai itu berarti kita harus memeriksa sendiri nih, mengoreksi sendiri soal esainya. Tapi sekarang dengan Wayground AI itu bisa mengoreksi soal esainya sendiri nih, Bapak Ibu. Caranya cuma masukkan saja rubrik yang sesuai di Wayground, nanti Wayground yang akan memeriksa soal jawaban-jawaban esai dari siswa. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
membuat soal analisis atau HOTS. Nah, kebetulan nih Bapak Ibu, minggu depan kan ini udah asesmen nasional untuk SMP. Kemudian bulan depan juga asesmen nasional untuk SD ya. Nah, itu soal-soal di asesmen kan soal-soalnya adalah soal analisis, soal HOTS. Literasi numerasi itu kan soal-soal analisis yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi gitu untuk anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya nih siswa-siswa kita yang akan menghadapi asesmen itu dilatih dulu nih untuk terbiasa mengerjakan soal-soal analisis atau soal HOTS. Nah, dengan Wayground AI ini Bapak Ibu bisa membuat soal-soal tersebut, soal analisis atau soal HOTS. Jadi nanti ketika diberikan kepada siswa, mereka nggak kaget lagi ketika akan menghadapi asesmen nasional. Seperti itu. Oke, next mungkin Kak. Oke, mengapa penting? Mengapa penting menggunakan Wayground AI? Nah, sekarang kan Bapak Ibu zamannya AI ya, semua pakai AI, bahkan siswa kita pakai AI. Masa siswanya pakai AI, gurunya nggak pakai AI? Nah, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan berkembangnya teknologi ini. Jangan cuma siswanya yang pakai AI, gurunya juga harus pakai nih. Gurunya malah harus pakai, siswanya nggak boleh pakai sebenarnya ya. Nah, jadi kenapa penting untuk menggunakan Wayground AI? Yang pertama tentunya efisiensi waktu dan tenaga. Akan menghemat waktu dan tenaganya Bapak Ibu nih. Gunakanlah waktu dan tenaga Bapak Ibu itu untuk memikirkan gimana cara pembelajaran yang lebih baik deh. Lebih baik itu saja daripada membuang-buang waktu untuk membuat soal. Nah, buat soal suruh Wayground aja untuk buat soal ya. Jadi bisa mengefisiensikan waktu dan tenaga Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan variasi soal. Meningkatkan kualitas soal itu jadi ketika siswanya mungkin Bapak Ibu merasa siswanya ini masih kurang lah ya, bisa dengan Wayground AI ini Bapak Ibu buat soalnya dengan kualitas yang rendah mungkin, atau mungkin mau kasih soal pengayaan buat siswa-siswa yang udah cerdas gitu. Nah, tingkatkan kualitas soalnya. Itu bisa dengan Wayground AI. Kemudian variasi soal. Nah, variasi soal di Wayground itu ada banyak sekali variasi soal. Kalau misalnya nih Bapak Ibu udah bosan sama soal-soal pilihan ganda, isian singkat, esai. Nah, di Wayground itu ada banyak variasi soal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bahkan kalau pakai akun belajar nih Bapak Ibu bisa membuat soal sebanyak 18 jenis soal. Ya, ada yang soal menjodohkan, drop down, ya, soal-soal seret. Nah, jadi bukan cuma soal pilihan ganda aja nih. Nah, itu kan soal-soal seperti itu yang biasa diujikan pada asesmen ya. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Soal-soalnya sudah mulai bervariasi. Nah, di Wayground itu semua bisa digunakan. Apalagi kalau pakai akun belajar. Jadi manfaatkan akun belajar Bapak Ibu sebaik mungkin. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kadang nih kita buat soal ya. Bapak Ibu biasanya buat soal, tapi ternyata soal yang Bapak Ibu buat itu tidak sesuai dengan kemampuan siswanya, ya kan? Atau tidak sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan ke siswa. Seperti itu. Jadi dengan Wayground AI kita bisa menyesuaikan soal dengan kemampuan siswa. Jadi juga bisa menyesuaikan soal-soal berdasarkan apa yang sudah kita ajarkan. Ya, istilah lainnya diferensiasi gitu. Itu semua bisa dengan Wayground AI. Oh, pokoknya kalau bicara tentang Wayground AI itu banyak sekali sih sebenarnya manfaat-manfaatnya gitu ya. Oke Kak, boleh dilanjut. Nah, ini tulisannya cantik sekali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang apa sih manfaat Wayground AI dalam pembuatan soal. Yang pertama tadi membuat soal otomatis. Jadi kita akan fokus hari ini ke membuat soal otomatis saja nih. Yang pertama, dari dokumen, teks, situs web, atau video YouTube.
Nah, maksudnya apa sih nih membuat soal otomatis dari keempat ini ya? Nah, maksudnya kayak gini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngajar pasti punya bahan ajar. Ya kan? Pasti punya bahan ajar dong ya. Bahan ajarnya itu mungkin buku, ya kan? Yang paling pertama buku. Atau mungkin kalau Bapak Ibu nggak punya buku, ada dokumen. Atau mungkin bukunya dalam bentuk PDF. Ya, jadi atau mungkin Bapak Ibu buat bahan ajar sendiri, diketiknya di Word. Atau punya bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Ya, yang biasa kita tampilkan di depan siswa itu bahan ajarnya ya. Atau mungkin Bapak Ibu kayak saya lebih banyak ambil bahan ajar itu dari situs web supaya banyak pilihan seperti itu. Jadi tinggal diketikkan saja, oh ini materi peluang, contohnya nanti di situs web tinggal kita pilih-pilih saja yang mana yang sesuai. Atau mungkin ada yang kasih bahan ajar itu dari video YouTube. Nah, ini paling banyak juga nih Bapak Ibu yang ambil bahan ajar dari video YouTube. Jadi tinggal ditampilkan saja video YouTube-nya di dalam kelas, nanti baru dijelaskan ulang atau mungkin dikasih soal-soal. Nah, gimana sih caranya supaya setelah kita memberikan bahan ajar tersebut, kita bisa langsung kasih soal ke mereka. Kalau misalnya pakai cara manual nih Bapak Ibu, pasti lama ya. Buat soal dari PDF, buat soal dari situs web, video YouTube dengan manual, itu pasti lama, membutuhkan waktu yang lama. Nah, supaya tidak lama, kita pakai Background AI saja. Membuat soal otomatis dari keempat sumber ini, dari dokumen, teks, prompt, situs web, dan video YouTube. Nah, supaya apa nih harus ambil dari sini? Kan bisa pakai ChatGPT aja. Bedanya adalah ketika kita pakai soal-soal dari ChatGPT, misalnya Bapak Ibu nih, saya yakin nih Bapak Ibu ada yang buat soal biasanya langsung ambil dari ChatGPT. Buatkan saya soal bla bla bla, ya kan 10 nomor tentang apa fotosintesis. Nah, kalau misalnya buat dalam ChatGPT itu biasanya soal yang dihasilkan oleh ChatGPT atau Gemini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan karena terlalu luas gitu ya kan. Nah, biasanya kita minta 10 nomor. Ternyata yang 5 nomor aja yang pernah kita ajarkan ke siswa. 5 nomornya nggak pernah kita ajarkan atau mungkin terlalu susah gitu. Nah, makanya kenapa lebih baik pakai Background AI saja supaya apa yang sudah kita ajarkan yang itu yang muncul menjadi soal. Jadi misalnya dokumen PDF nih yang Bapak Ibu punya. Itu yang diajarkan ke siswa kan semua dalam di dokumen PDF itu. Nah, di dokumen PDF itulah yang akan diubah menjadi soal. Jadi tidak akan keluar dari pembahasan di PDF tersebut atau dari video YouTube tersebut, tidak akan keluar dari video YouTube tersebut untuk soal-soalnya. Kecuali mungkin kalau mau tingkatannya lebih susah seperti itu, mungkin ada yang berpikir kritis atau soal HOTS. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa Background AI ini akan membuat soal yang sesuai dengan bahan ajar Bapak Ibu atau sesuai dengan kemampuan siswa. Oke. Nah, terus bagaimana sih cara membuat soal otomatis ini? Next mungkin Kak. Oke. Bapak Ibu udah punya akun Wayground semua? Belum, Ibu. Belum ya? Sebagian sudah, Bu. Oh ya. Oke. Sudah. Pakai akun belajar ya? Belum. Akun belajar ya? Oke, kalau Akun misalnya belajar. belum, Bapak Ibu mau langsung masuk, boleh ketikkan aja wayground.com atau quizzes.com itu akan masuk di situsnya nanti, wayground.com. Nanti kalau nggak salah sih, kalau masuk nanti pilih yang register. Mungkin ada yang lagi di depan laptop nih ya, pilih register, nanti pilih masuk dengan akun belajar. Kalau Bapak Ibu pilih dengan akun belajar, otomatis itu akan menjadi akun guru gitu. Kayaknya cuman itu deh. Ya, soalnya ini oke. Saya belum cek lagi apakah oke, mungkin gitu aja ya. Kalau misalnya belum nanti bisa dicobalah sebentar ya Bapak Ibu.
Nah, misalnya nih, Bapak Ibu udah masuk di aplikasi Wayground ya, nanti akan tampilannya seperti ini, pink-pink. Kalau dulu Quizzes itu ungu-ungu. Jadi kita masuk Quizzesnya ungu-ungu. Nah, Quizzes sekarang tempat persinggahan. Dia sekarang pink-pink seperti ini ya. Nah, di bagian next saja ya. Misalnya kita sudah mau buat soal. Bapak Ibu nggak punya waktu untuk membuat soal sendiri. Aduh, saya mau buat soal tapi nggak ada waktu. Saya maunya dibuatkan sama Wayground. Boleh. Nah, caranya di bagian kiri atas di bawah tulisan Wayground itu ya ada tombol buat. Buat kalau misalnya dia sudah berbahasa Indonesia ya. Nanti ada tombol buat. Nah, setelah tekan tombol buat, nanti akan dialihkan, ada kolom seperti ini, apa yang ingin Anda buat? Apakah penilaian, presentasi, video interaktif, atau soal analisis? Nah, kenapa muncul seperti ini? Dulu waktu kuisis itu cuma penilaian aja. Sekarang udah ada presentasi, udah bisa buat video interaktif dan soal analisis. Nah, karena kita ingin buat soal-soal, berarti pilihnya penilaian. Kalau mau buat presentasi, berarti pilihnya presentasi. Oke, kita pilih penilaian. Oke, next Bapak Ibu. Maksudnya Kak Dimas. Next. Setelah nanti kita pilih penilaian, akan ada pilihannya lagi nih. Akan ada pilihannya bagaimana Bapak Ibu mau membuat penilaian atau membuat soal. Ada 3 cara nih yang bisa Bapak Ibu pilih bagaimana cara membuat soal. Pertama, impor lembar kerja. Nah, impor lembar kerja itu adalah ketika Bapak Ibu sudah punya soal-soal. Jadi soalnya udah jadi. Soalnya udah jadi dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Google Form. Nah, soal itu akan diimport ke Wayground gitu. Jadi soalnya udah jadi kalau Bapak Ibu pilih yang import lembar kerja. Kalau Bapak Ibu pilih yang di samping paling kanan tuh buat dari awal, berarti Bapak Ibu buat dari awal secara manual gitu ya. Buatnya di Wayground tapi buat dari awal. Nah, kalau mau pakai AI, jadi AI yang buatkan soal, pilih yang di tengah nih, hasilkan dengan AI. Diklik misalnya nanti akan muncul next. Oke, kalau kita sudah pilih yang tadi hasilkan dengan AI, nanti akan muncul seperti ini nih tampilannya. Jadi ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan soal dengan AI. Yang pertama yang ada dalam kotak itu dokumen, teks atau prompt, terus ada situs web atau YouTube. Ini tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu nih. Kalau saya biasanya pakai situs web misalnya. Atau saya punya video YouTube yang bagus deh kayaknya untuk menjadi soal-soal atau sudah pernah saya berikan ke siswa saya supaya mereka bisa pelajari dan mereka bisa kerja soal dari video YouTube tadi. Misal kita pilih yang pertama dulu, dokumen ya, berarti klik aja yang di dalam kotak situ yang kotak merah dokumen. Oh, oke, nanti dokumen berarti tampilannya seperti ini ya. Nah, di situ ada tulisannya unggah dari perangkat. Unggah dari perangkat dan import dari drive. Jadi silahkan diunggah dari perangkat Anda kalau misalnya file tersebut ada di perangkat Anda, ada di laptop. Atau misalnya dokumennya ada di drive, jadi pilih import dari drive. Kalau diklik nanti munculnya akan seperti next Kak. Oke, nanti munculnya seperti ini Kak. Ini Bapak Ibu ya. Kayak misalnya nih saya sudah import bahan ajar fotosintesis itu ada file dalam bentuk PDF ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, bagusnya lagi nih Bapak Ibu, setelah kita memasukkan PDF tadi, file PDF tadi yang kita mau ubah menjadi soal, itu ada di bagian kanan preferensinya, mau keluarannya bahasanya keluaran apa? Bahasa Indonesia. Terus mau jumlah soalnya berapa? Jadi mau buat jumlah soal berapa? Mau ada 10, 20, 30. Kemudian ada lagi di sini, silahkan di bagian bawahnya lagi tuh. Kelihatan nggak sih Kak yang di bagian nomor-nomor di kanan-kanan?
Di kanan itu ada mata pelajarannya. Jadi silahkan pilih mata pelajarannya. Karena di sini fotosintesis berarti pelajaran IPA ya, pengetahuan alam. Kemudian juga ada di sebelah kanannya lagi ada kelas ya, ada kelasnya, kelas berapa. Kalau fotosintesis berarti itu kelas 4 SD, kelas 8 SD, kelas 8 SMP juga. Jadi sini misalnya kelas 4. Kemudian di bagian bawahnya ada lagi nih. Apa sih ya Kak bacanya itu? Kedalaman pengetahuan. Oke, kedalaman pengetahuan. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa dengan menggunakan Wayground AI ini kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Misal Bapak Ibu merasa bahwa siswa saya ini masih kemampuannya ya masih di bawah standar, di bawah rata-rata. Jadi saya mau soal-soalnya yang mudah saja deh. Berarti pilih yang tingkat 1 aja. Ya, jadi silahkan pilih yang di tingkat 1 aja. Kalau misalnya udah sedang ya silahkan pilih yang level 2. Kalau misalnya udah merasa bahwa siswanya ini udah di atas rata-rata nih kemampuannya, silahkan pilih yang tingkat 3. Jadi kalau kita checklist semua yang seperti di tampilan ini, yang ungu ini semua terchecklist tingkat 1, level 2, dan tingkat 3, itu berarti dalam soal tersebut akan ada soal yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang susah. Nah, oke, seperti itu. Di bawahnya lagi, ada yang izinkan siswa membaca dokumen. Kalau Bapak Ibu checklist menghidupkan yang di bagian bawah situ ya, yang di bawahnya tingkat 3, kalau Bapak Ibu menghidupkan yang tombol yang ini, izinkan siswa membaca, berarti ketika mereka mendapatkan soal tersebut, misal dimainkan di HP, di Wayground ya, maka mereka bisa cari jawaban di dokumen yang Bapak Ibu unggah. Mereka bisa buka dokumen tersebut. Jadi cari jawaban di situ. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa, wah mereka nggak perlu lihat bacaannya, ya dimatikan aja fiturnya. Oke, kalau misalnya sudah semua selesai, silahkan klik hasilkan kuis yang di bagian paling bawah tuh. Ya, di bagian kanan bawah ujung. Kanan bawah hasilkan kuis. Nanti akan jadi kuisnya. Bentar kita mungkin akan ada sesi praktik ya kalau misalnya jaringan bagus. Supaya nggak terlalu bingung. Pokoknya intinya kalau mau buat dokumen, di sini sudah ada kok semua. Gampang sih, tinggal dibaca aja. Oh ini maksudnya jumlah soal yang kita mau buat dan semuanya. Nanti tinggal hasilkan kuis, itu udah jadi kuis-kuisnya. Udah jadi soal-soalnya. Oke, next Kak. Next Kak. Oh belum. Sebelumnya Kak. Oke, yang ini. Oke, di sini yang teks atau prompt Kak, setelahnya lagi. Oke, ini Kak. Oke, yang kedua, membuat soal dari teks atau prompt. Ini tuh sebenarnya hampir sama dengan ChatGPT ya, kalau sama Gemini. Buatkan saya 10 soal tentang bla 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 kayak gitu. Ya, hampir sama. Namanya juga teks atau prompt gitu, kayak gitu. Cuman bedanya di sini adalah kalau kita pakai Wayground AI, nggak usah terlalu panjang deh kalimatnya, cukup masukkan materinya apa. Ya, materinya apa. Misal di sini fotosintesis. Saya nggak kasih tahu fotosintesis tentang apa, saya kasih masuk aja fotosintesis deh judulnya aja. Nah, karena di bawahnya itu kita bisa pilih lagi jumlah soal yang kita mau buat berapa, ya bisa juga kita pilih mata pelajaran apa dia fotosintesis, terus kelas berapa. Nah, di bagian lanjutkan, di bagian bawah situ ada lanjutkan, nanti juga kita akan disuruh pilih untuk memilih subtopiknya. Ya, jadi fotosintesis itu ada subtopiknya. Nanti kita disuruh pilih mau subtopik apa tentang fotosintesis. Kalau misalnya subtopiknya yang diberikan oleh AI itu tidak ada, boleh ditambahkan. Jadi ini nggak terlalu banyak kita ketik nih, kayak misalnya kita ChatGPT itu kan biasa panjang banget ya. Buatkan saya 10 soal fotosintesis tentang ini, begini, dan banyak sekali ya yang kita ketikkan kalau di ChatGPT atau Gemini. Kalau di sini itu kita tinggal klik-klik aja. Udah, lanjutkan. Next, terus hasilkan kuis. Jadi deh soalnya ya. Nanti kita praktik ya Bapak Ibu kalau dijelaskan gini kayaknya agak bingung sedikit ya. Oke Kak, next.
Oke, yang ketiga, membuat soal dari situs web. Kalau yang ini tinggal di copy aja Bapak Ibu ya, situs webnya, di copy dimasukkan di kolom yang sudah tersedia, kemudian sama kayak tadi, pilih jumlah soal yang ingin dibuat, kemudian dia mata pelajaran apa, kelas berapa, ya udah hasilkan kuis. Oke, next Kak. Dan yang terakhir, membuat soal dari video YouTube. Sama kayak tadi situs web, tinggal kita copy linknya, masukkan ke tempat yang udah tersedia di situ, terus pilih jumlah soalnya, mata pelajaran. Nah, kalau di video YouTube ini bisa kita pangkas. Jadi kalau misalnya videonya itu 30 menit. Nah, maunya kita ambil soal, buat soal itu cuman dari menit pertama sampai menit ke-15 gitu. Jadi kita bisa pangkas soalnya. Kita bisa pangkas videonya. Jadi nanti soal yang dihasilkan itu cuman di menit yang pertama sampai ke-15 aja. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah tulisan memangkas tuh ada jadikan video interaktif. Nah, itu bisa jadi video interaktif. Cuman kalau video interaktif ini tidak bisa kita gunakan kalau pakai akun belajar. Ini berbayar ya, Bapak Ibu. Oke, terus tinggal kita klik hasilkan kuis. Nanti dari situ akan jadi soal-soalnya. Oke, Kak. Kayaknya gitu aja. Kayaknya ini Siap. harus ya praktik aja ya, Kak. Oke, boleh Kak. Kak Iva udah jadi co-host belum? Kayaknya udah ya. Sok aku hentikan dulu. Nah, ini kita sekarang adalah sesi praktik Bapak dan Ibu. Jadi nanti Kak Musdalifah atau Kak Iva atau Bu Iva nanti akan share salah satu ya Kak Iva ya. Mau yang dicoba dari entah dari YouTube atau Iya. dari soal web atau dari yang lain. Nanti Kak Iva akan share. Nanti pelan-pelan aja Kak Iva. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini juga lagi ada yang dibuka di laptop. Jadi bisa sama-sama Oke. dipraktikkan bareng ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti step by stepnya kalau tadi kan udah dijelaskan ya mungkin agak bingung dan nggak ada penggambaran secara visual. Nah sekarang kalau misalkan udah nanti di apa dikasih step by stepnya bareng Kak Iva nanti bisa sambil dipraktikkan bersama. Oke, udah bisa share screen Kak Iva? Oke, Kak, saya coba dulu. Siap. Silakan Bapak Ibu boleh dibuka di tab sampingnya di Google, buka Google dulu, buka Google dulu. Nah, oke. Udah muncul ya, Kak? Sudah, Kak. Oke. Oke. Boleh, Bapak Ibu? Kak Iva boleh dari Google, Kak, dari awal, Kak. Dari awal Oh, dari login, Kak. Google ya. Dari login. Nanti biar Oke. Bapak Ibunya Kalau bareng-bareng. loginnya saya langsung login sih, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, Nah, mungkin agak ini lama Bapak Ibu ya boleh kalau klik, boleh ketik dulu Heeh. seperti yang muncul di layar. Silakan Kak Iva tulis. Nanti Nah, di nanti ketikan aja Bapak Ibu wayground.com. Kalau misalnya Bapak Ibu ketik quizzes.com juga dia akan muncul kok. nah, betul. Nah, ini boleh diketik dulu Bapak Ibu. Silakan. Wayground.com. Oke. Silakan dibuka di tab baru yang ada di Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, lanjut Kak Iva. Nah, ini setelah Bapak Ibu ketik Wayground, nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa langsung masuk ya. Bagian loginnya itu ada Ah, di sebelah mana Kak? Di pojok ya, pojok kanan ya? kalau ini udah masuk sih Kak. Jadi Oh. kalau Oh. misalnya baru login ya, baru mau di sebelah kanan atas itu ada login sama register. Nah, jadi kalau Nah, misalnya Bapak Ibu belum punya akun berarti pilih yang register. oke. Itu. Kalau yang udah punya akun berarti sisa pilih login aja. Mm-mm. Ini kalau pakai akun belajar langsung login ya Kak? Atau harus register juga? Register Kak. Oke, nah Tetap nanti bisa register. register dulu, nanti dilihat di sebelah kanan ada register, nanti bisa diisi sesuai dengan yang diminta ya Bapak Ibu ya, ditulis apa, nanti bisa langsung diketikkan dan juga diikuti step by stepnya.
Oke, lanjut Kak Iva. Oke, kita lanjut aja ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah berhasil nih login ya di Wayground, nanti di sebelah kiri, nah di sebelah kiri di sini, kalau misalnya mau tampilannya bahasa Indonesia, nanti pilih yang Mm-mm. apa ini ya di sini di profil Bapak Ibu yang kanan atas, terus pilih pengaturan, ya nanti di situ bisa ubah bahasanya ke bahasa Indonesia. Ini kebetulan saya sudah bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita mau buat soal dari pertama kali tadi ya, yang seperti saya jelaskan, jadi kita klik buat di sebelah kiri. Nah, nanti akan muncul 5 seperti ini ya. Tadi cuma 4 ya, sekarang udah sebenarnya udah 5 sih ya. Jadi yang kalau mau buat soal berarti pilih penilaian. Yang ini ya, penilaian soal-soal. Nah, muncul yang 3 tadi nih, yang dari import lembar kerja dan buat dari awal, kita pilih hasilkan dengan AI yang di tengah. Nah, muncullah seperti ini, ya kan? Nah, misalnya saya mau buat soal yang dari situs web. Situs web ya. Kalau dokumen tadi kan tinggal kita unggah ya dari perangkat. Kalau teks dan prompt masukkan di sini aja, judulnya aja. Nanti tinggal atau saya pilih yang ini aja deh. Iya, coba Pilih yang boleh ini deh aja Kak. ya, yang Heeh. teks atau prompt ya. Heeh. Misal saya mau buat soal tentang fotosintesis saja ya. Fotosintesis. Jadi judulnya aja. Jumlah soalnya saya pilih 10 aja supaya cepat. Mata pelajarannya kalau fotosintesis itu berarti pengetahuan alam ya. Kemudian pilih yang kelas 4 SD aja. Nah, kemudian lanjutkan di sebelah kanan bawah sini. Saya cepat sekali ya, Kak? Enggak Kak, aman Oke. kok. Kalau sudah ya semua tinggal klik lanjutkan. Oke, jadi nih tadi nih kita bisa pilih 10 subtopik. Jadi fotosintesis itu kan tadi satu judul terlalu luas ya. Di sini ada subtopiknya nih, Bapak Ibu. Jadi misal saya mau dalam soal saya itu ada soal tentang proses fotosintesis, ya udah tinggal diklik aja. Peran klorofil juga saya mau, sumber energi matahari juga maunya ada ini, saya mau semua deh. Jadi klik aja semuanya. Misalnya enggak mau yang ini ya udah enggak usah diklik aja. Saya mau tambahkan topik, silahkan diklik di sini Bapak Ibu, ketikkan topik apa yang mau ditambahkan ya. Nah, tinggal ditambahkan aja di sebelah sini. Oke, kalau misalnya sudah oke mantap deh, yang subtopiknya ini udah itu aja. Tinggal kita klik hasilkan kuis. Nah, sekarang udah diproses, ini udah jadi ya, beserta dengan jawabannya nih. No question 1, apa yang dimaksud dengan fotosintesis, sudah sama jawabannya juga. Sampai tadi kita buat 10 soal ya, minta 10 soal. Oke, udah jadi 10 soal. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa soal yang udah dibuat ini kurang deh, saya mau tambah, silahkan ketikkan di bagian bawah sini nih. Bapak Ibu tambahkan lagi 2 soal atau tambahkan lagi 5 soal, boleh. Ya, atau misalnya saya nggak mau soal nomor 9, silahkan ketikkan saja apa yang Bapak Ibu mau koreksi dari soal tersebut di bagian bawah sini ya. Nah, kalau misalnya sudah mantap sama soal ini, saya mau soal ini aja. Udah mantap pokoknya. Klik gunakan kuis ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, Bapak Ibu ya. Oke. Di sini, di bagian sini, Bapak Ibu masih bisa edit-edit kuisnya. Kalau mau edit, saya kayaknya yang ini mau diedit ya soalnya. Silahkan klik edit ya. Silakan klik edit kalau misalnya mau diedit. Kalau misalnya nggak mau edit, oke, kayaknya soalnya udah gini aja. Klik simpan. Paling kanan atas ini ada simpan. Nah, ini soalnya udah jadi. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan soal ini untuk di kelas menggunakan aplikasi Wayground, silahkan dimainkan sekarang. Kalau misalnya udah mau main sekarang, tapi kalau misalnya belum, berarti ya udah nantilah tersimpan, udah tersimpan nih. Tapi misalnya, aduh saya di sekolah nggak ada jaringan, nggak ada internet gitu kan, atau mungkin internetnya kurang bagus untuk dimainkan sama siswa. Saya maunya ini saya print aja deh
Boleh nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pakai background cuman untuk buat soal, tapi tidak menggunakannya di kelas. Cuman mau buat soal doang, boleh. Klik aja Bapak Ibu nih download. Ya, nanti di bagian download. Udah kelihatan Kak lembar kerjanya? Sudah, Kak. Oke. Oke, ini udah jadi nih. Nah, jadi ya udah jadi lembar kerja, nama, kelas, tanggal udah jadi lembar kerja. Jadi Bapak Ibu yang di bagian sini nggak usah lagi kita mainkan di background, bisa kita print aja, dibagikan ke siswanya. Ya kan? Ini klik cetak atau unduh. Nah, di bagian bawah PDF di sini bisa kita pilih save as PDF. Tuh. Nah, dia udah tersimpan nih. Download, save. Oke deh, siap untuk di-print. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau pakai background untuk di kelas nggak masalah. Pakai aja untuk buat soal. Oke ya Bapak Ibu. Itu aja mungkin ya, atau mau yang lain lagi? Oke. Contoh yang Mungkin lain ini, lagi? Kak, satu kali lagi Kak, tapi soal yang lebih di sini Bapak Ibu paling banyak guru apa Bapak Ibu? Pakai yang Prom AI lagi seperti tadi Kak, coba kita kasih ke Bapak siapa ya, yang Bapak atau Ibu Ya, siapa yang mau dicontohkan. oh, ya Silakan boleh. dinyalakan mic-nya. Ada yang mau dicontohkan, Ibu Fatimah atau Ibu siapa? Ibu Salimah, silakan. Pak Lutfi, silakan. Oke, Ibu Fatimah, Ibu mengajar apa Ibu? Oh, ini Pak siapa nih? Pak atau Ibu Ariyanti? Ibu Ariyanti ya? Silakan, dinyalakan dulu, Ibu. Oke, belum dinyalakan Sinyal Ibu. jelek. Oh iya, Bentar. Halo Kak. siap. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Sudah masuk. atas kesempatannya. Siap. Ibu Ariyanti dari sekolah mana Kak Ibu? Iva, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dari SD Negeri 1 Pasipa Kak. Oke, siap Ibu. Terima Dari kasih. SD 1 Pasipa Kak. Kak, apakah background ini bisa buat untuk cari materi, kemudian langsung LKPD-nya dan soal, bisa nggak? Materi LKPD soal. Nah, oke. Oke, siap. Iya, Oke. bisa Kak, Kak. iya nanti Misalkan dijawab. contohnya letak geografis. Oke, siap. Nanti dicontohkan sama Kak Iva ya, salah Ada. satunya. Kak Iva ini ada request nih Kak di kolom Iya chat Kak, Kak. makasih Kalau banyak minta Kak. dibuatkan soal sejarah Kak. Coba kita balik lagi ke yang Prom AI Kak. Kita buat Oke, soal sejarah sejarah Kak. topiknya apa nih? Coba sejarah topiknya apa Ibu? Soalnya saya nggak tahu topik sejarah. Silakan ditulis. Coba Ya, tentang topiknya ya Bu. Hari Kemerdekaan mungkin Kak Iva coba. Tentang Hari Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan karena besok Hari Kemerdekaan coba kita Oke, kita pilih buat ya. pengalian. Ini pakai apa nih? Pakai Yang Prom YouTube, AI aja Kak. yang teks atau prom atau yang pakai apa nih? Nah, yang teks prom Kak, yang tadi seperti Kak Oke, Iva teks contoh. atau prom ya. Oke. Oh ya Ibu guru PAI. Oke, coba yang sejarah dulu ya Kak. Coba tentang Proklamasi kemerdekaan ya, Indonesia Kak. proklamasi. Oh ya sejarah kemerdekaan Nah, Indonesia Bu Iva katanya. Oke. proklamasi sejarah kemerdekaan ya. Oke, sejarah Sejarah kemerdekaan. proklamasi dong ya. Iya, siap. Nah, oke, sejarah proklamasi aja. Oke. Nah, Terus pelan-pelan bahasa Kak Iva. Indonesia. Nah, ini diketik ya Ibu, di bagian topiknya bisa Oh diketik ya. dulu. Misalnya tadi Bu Murni ya. Bu Murni kan request Kak Iva sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, ini diketik dulu Ibu. Jadi diketik dulu judulnya di sini. Nah, nanti setelah itu dipilih apa Kak Iva yang jumlah soalnya ya? Iya, silahkan pilih jumlah soalnya mau berapa. Nah, oke. Misalnya kita buat 10 dulu Kak Iva. Oke, 10. Nah, Terus ini mata pelajaran nah, ini ilmu sosial ya. sosial ya. Iya betul Kak. Sejarah. Sejarah. Mana Oke. nih sejarah? Kelas berapa nih Kak? Kak Ibes. Kelas Ibu Murni itu kelas berapa Bu? SD kayaknya Ditunggu ya. dulu. Oke, SD Kak. Coba. SD kelas berapa nih? SD kelas 5 lah ya. Iya, Kelas coba. 5, kelas 6.
Oke, sudah kita pilih ya sejarah tingkat ke-6, terus pilih lanjutkan. Nah, Nah, sekarang silahkan pilih subtopiknya nih. nah misalnya yang deket Kak, yang kemerdekaan Hari 17 kemerdekaan, Agustus. oke, teks proklamasi, latar belakang Mm-mm. proklamasi, oke, yang ini peran Soekarno-Hatta, oke, yang ini aja ya. Terus kita Mm-mm. pilih, hasilkan dengan kuis. Kalau mau tambah silahkan. Oke, hasilkan dengan kuis. Nah, itu langsung keluar Ibu, Bapak. Oke, udah keluar nih 10 nomor. Udah sama jawabannya juga ya. Oke. Oke. Mau dilanjut? Oke, lanjut coba Kak, gimana setelah itu? Gunakan kuis ini. Kalau udah jadi, klik gunakan kuis ini. Mm-mm. Nah, di bagian sini tuh untuk edit. Mm-mm. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau diedit, silahkan di-save, disimpan yang di sebelah kanan atas. Oke, ini udah tersimpan di perpustakaan kita. Jadi kalau mau pakai sewaktu-waktu, misal besoknya atau minggu depan, itu udah ada di perpustakaan. Ini perpustakaan ya, dia udah tersimpan nih di perpustakaan kita. Ya, jadi udah bisa digunakan di Wayground. Kalau nggak mau digunakan di Wayground, maunya di print ya berarti pilih yang download di sini. Oke, Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Kak Iva. Oke, sama Kak. bisa grup ada saya. Oh, Kak, ini oke udah begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah. Nanti sama-sama juga bisa kita diskusikan di grup ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini kita masuk ke salah satu sesi terakhir, Kak. Kita ada sesi Q&A dan di sini udah rame ya di kolom chatnya. Ini ada pertanyaan Kak dari Ibu Amina. Ibu, saya guru PAI. Saya eh, bia- bila ada soal yang berkaitan dengan ayat, apakah bisa dibuat di Wayground AI, Ibu? Eh, ayat berarti tulisan Al-Quran ya, berarti Iya, agama sepertinya sudah ada belum mata ya. pelajaran agama belum, Kak? Iya, sepertinya kayaknya belum. Oh, Cuman kalau misalnya mau buat heeh. apa namanya soal yang ada ayatnya itu bisa dijadikan picture dulu, dijadikan gambar Hmm, dulu, karena kita bisa masukkan gambar sebagai pertanyaan. Seperti itu. Itu hmm, masih bisa. Kalau ayat kayaknya belum deh bisa. Saya belum coba sih Kak. Siapa tahu bisa kalau pakai terjemahan ya, tapi belum coba. Sejauh ini belum pernah lihat sih. oke 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 Ya. oke. Sama Kak yang kalau tadi Kak misalkan, pertanyaannya, yang apa pertanyaannya Bu Aryati? heeh, Yang mana tadi ya? lupa lagi bentar, Bu Aryati Buat itu. RPP, Oh iya, heeh, heeh, Oh heeh. iya. Buat RPP Kak Iva. apakah bisa dengan LKPD-nya? Oh iya itu. Oke. Eh itu kalau sekalian sama LKPD-nya sepertinya belum pernah coba juga, tapi kalau buat RPP bisa, buat LKPD bisa. Ya, jadi tidak satu kesatuan tapi bisa masing-masing. Nah, di bagian sini nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengeksplor lebih banyak tentang AI itu di bagian kiri paling bawah AI di Wayground, silahkan klik Oke. ya. Nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, di sini ada nih yang baru, apa yang baru untuk guru? Silahkan kita klik di sini. Tidak jaya akses. Nah, Hmm, bagaimana? Nah, di sini muncullah semua apa yang bisa kita buat dengan AI. Di sini ada rubrik, bisa kita buat LK, LKPD, practice worksheet ya, seperti ini. Ada di sini bisa buat LKPD, bahkan translate juga bisa. Lesson plan ini RPP ya, RPP-nya bisa. Jadi masing-masing bisalah dibuat di sini ya. Tinggal klik aja. Bahkan kita bisa request nih memanjakan banget nih background-nya. Ingin lebih banyak alat AI di background bisa. Silahkan klik fitur permintaan. Silahkan klik fitur permintaan terus minta mau fitur apa nih. Misalnya, nah, yang penting jangan minta duit aja ya, Kakak. Oke.
Itu aja sih, Kak. Oke, Nah, siap Kak Iva. Kak, ini coba balik ke yang tadi soal yang sempat kita buat, Kak. Oh, Yang soal yang proklamasi ya tadi ya, yang soal proklamasi. proklamasi tadi di mana ya? Heeh. Kayaknya udah ini dia, kayaknya di Ini di Perpus. perpustakaan perpustakaan ya, ya. Oke, iya. Ya. Jadi silahkan kalau misalnya Perpustakaan. kehilangan soalnya, yang penting udah disimpan tadi itu udah ada Nah, nih. Nah, Nah, ini oh iya sih. berkaitan dengan pertanyaannya Bu Ninik nih Kak. Bu Ninik nanya, Kak, Bu Iva bisa nggak menambahkan jumlah pilihan opsi soalnya? Bisa, tadi udah dijelaskan sih Bu. Coba. Nah, ini kan tadi soalnya misalnya mau udah 10 nih, mau ditambah 5 lagi tuh bisa ya, Kak Iva ya. Di bawahnya tadi Iya, ada promnya ya, ada bagian untuk menambah soal ya. bisa, Nah, bisa. tuh diedit. Oke. Nah, di bagian sini kan di kanan itu ada edit nih. Hmm. Nah, di sini mau ditambah opsinya ya? Atau Mm-mm, mm-mm, opsinya berarti Iya. di sini nih, Kak. mm-mm, Bu, mm-mm, ini di sebelah sini opsi klik aja. Nah, udah jadi 5 kan. Kalau SMA kan 5 ya opsinya. mm-mm. Oh, Oke, boleh. oke, Kalau oke. mau dihapus juga boleh. Ini dihapus. Kayak gitu. Ini misalnya SD kan biasanya 3 ya. Hapus aja 1. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk, tadi di mana tuh? Ini. Oke. Misal tadi yang di bagian sini yang saya bilang ini bisa diedit. Kalau udah jadi nih, ini kan udah jadi. Mau diedit, klik aja di kursornya itu geser ke nomor yang kita mau edit. Terus di sebelah kanan ada edit. Oke, edit, klik aja nanti akan muncul nih. Ini yang akan muncul di HP-nya siswa. Nah, di sebelah kanan sini nih opsi untuk menambahkan, menghapusnya di sebelah kiri atas. Oke. Gitu, Kak. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu lainnya yang ingin bertanya. Tadi udah ada sesi pertama ya, udah 3 orang yang bertanya. Silakan kita buka satu sesi lagi untuk sesi kedua. Bapak dan Ibu mau bertanya boleh. Silakan sebutkan nama, asal sekolah dan juga kecamatan. Boleh lewat chat, boleh lewat langsung bertanya ke Kak Iva, dinyalakan aja mic-nya. Kalau memungkinkan dinyalakan layarnya juga silakan. Tapi boleh dinyalakan mic-nya aja cukup. Sebutkan nama, asal sekolah dan juga kecamatan, atau mau di kolom chat seperti Ibu Arianti, tadi Ibu Murni juga sudah, Ibu Ninik sudah langsung bertanya juga boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh kami persilakan dari Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin tidak harus bertanya sih, mau sharing tentang pengalamannya belajar di kelas itu juga boleh, silakan. Seperti apa kesulitannya mengajar selama. Oh, Pak Asmar Muhlis, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asmar dari Waalaikumsalam. sekolah mana Pak? Dari kecamatan apa? Ya, saya dari MTS Swasta Muhammadiyah, Kecamatan Mm-mm. Pulau Makian. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya terkait dengan proses pembelajaran guru di kelas. Saya eh, bertanya bagaimana kita membuat video pembelajaran dalam bentuk AI. Oke, oke. Ini menarik sih, Kak Iva. Di Wayground sini kayaknya ada ya Halo? yang bisa buat video ya. Coba, oke, oke. Siap, siap Pak Asmar. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ibu Sintia ya. Ibu Sintia silakan Ibu. Silakan boleh dinyalakan mic-nya, sebutkan nama, asal sekolahnya dan juga kecamatannya. Oke, belum. Cek. Silakan Ibu Sintia atau Ibu yang lainnya. Boleh. Oke. Oke. Silakan Kak Iva, kita mungkin ini demo boleh kalau misalnya kita ada tugas untuk bikin video Kak, video lewat AI dari Wayground seperti apa Kak? Mungkin step by stepnya. Oke, Kak.
Kalau buat video di Wayground sih belum bisa ya. Hmm. Cuman kalau buat video interaktif itu baru Nah, bisa. coba gimana, Cuman Kak? kalau video Nah, interaktif itu mm-mm. pakai akun belajar itu berbayar, Kak. Gitu. Oh, oke. Iya, berbayar. Kecuali kalau saya bisa. Kalau Kak saya coba. sih bisa karena saya pakainya ini kan apa namanya? Cuman prosesnya mungkin agak lama ya karena video ya. Jadi mungkin akan agak lama. Tadi kan misal nih cara membuat video interaktif. Video interaktif itu maksudnya gini. Misalnya nih Bapak Ibu kasih video ke siswa ya, kasih video ke siswa. Ketika di menit ke-7 videonya stop, terus muncul pertanyaan ke siswa. Nah, muncul pertanyaan ke siswa berdasarkan video yang tadi. Nah, nanti setelah siswa jawab, baru videonya lanjut. Terus di menit berikutnya akan stop lagi, terus ada pertanyaan lagi. Nah, itu namanya video interaktif. Nah, itu bisa pakai Wayground. Cuman itu yang seperti saya bilang tadi itu berbayar atau mungkin pakai akun super trainer nih kayak saya yang punya. Itu aja sih atau di bagian sini ya, di bagian sini YouTube. Misal kita mau buat soal dari YouTube. Ini proses fotosintesis tadi. Ini tinggal di copy aja linknya. Di copy aja linknya. Ya, di copy terus masukkan ke mana tadi backgroundnya? Oh, Yang samping kayaknya, Kak. di bagian mana ya? Nah, Lupa. itu. Oh, ini nih. Heeh. Oke, di sini ditempel aja di sini. Gitu. Saya pilih 5 aja ya. Soal, terus tadi fotosintesis berarti pengetahuan alam, kelas 4 SD. Iya. Nah, di sini kan ada 4 menit nih durasinya, boleh dipangkas, boleh enggak. Oke, saya enggak mau pangkas aja biar aja kayak gitu. Nah, di sini jadikan ini kuis video interaktif. Oke. Ini kalau saya klik di sini itu akan jadi video interaktif. Gitu ya. Misalnya saya hasilkan kuis. Tapi ini mungkin agak lama sih, Kak. Mungkin sambil minta pertanyaan dulu. Siap. Oke, silakan Pertanyaannya. Bapak Ibu lainnya sambil menunggu hasilnya. Nanti silakan yang mau bertanya yang lainnya boleh sebutkan nama, asal sekolah dan juga kecamatannya. Kalau misalkan mungkin sinyalnya sulit Kak Dimas, Kak Iva, boleh di kolom chat diketik aja. Nanti seperti Bapak dan Ibu yang lain yang sudah sebelumnya, nanti akan kita bacakan langsung terkait penggunaan kuisis untuk metode pembelajaran di kelas. Atau mungkin juga sebenarnya tidak harus bertanya, juga mau sharing juga boleh gitu. Wah, ini ya jadinya ya. Keren banget. Ini Kak udah jadi. Oh, ini. Ya Kak, saya Kak, mau share ini dulu. Ya. untuk mencantumkan ayat Al-Quran dalam PAI, ini pertanyaan sama ya. Mungkin nanti kita bisa coba Kak Iva googling ayat seperti Oke, yang iya. Kak Iva yang itu ya. Kak Iva contohin ya habis ini ya. Oh, iya. Oke, ini Kalau pertanyaan. ayat itu sama sih sebenarnya kalau pakai Google Form ya, itu dijadikan picture aja dulu, di screenshot, jadikan picture, nanti masukkan ke soal di Wayground gitu, sebagai picture. Oke, boleh Oke Kak Kak, Iva ini habis udah ini jadi kita. tadi. Oke, siap. Nah, ini udah jadi ya. Misalnya nih, ini dia kita mau bikin apa namanya tadi video interaktif ya. Jadi kita ambil di YouTube, kita play dulu. Nah, misal di menit yang ini. Oke, saya stop. Terus saya tambahkan pertanyaan nih. Pilihan isian singkat aja. Nah, di sini kita ketik pertanyaannya. Proses fotosintesis adalah oke. Ini nggak boleh ya seharusnya. Ini jawaban singkat, seharusnya jawaban esai. Anggaplah di sini saya klik sembarang aja ya. Oke, saya simpan. Oke, jadi oke sudah selesai. Misal di sini pertanyaannya sudah.
Nah, jadi dengan begini, kalau kita pakai Wayground AI, dia sebenarnya dia akan otomatis membuat pertanyaan sendiri. Nah, itu tadi kalau saya tambahkan pertanyaan berarti saya buat manual ya. Tapi di sini sebenarnya sudah ada pertanyaan sendiri nih, otomatis dia. Apa manfaat oksigen hasil fotosintesis bagi manusia dan hewan? Nah, itu bukan saya yang buat, itu AI-nya yang buat. Nah, jadi ketika selesai seperti ini ada 4 pertanyaan yang dibuat dengan AI, selesai, kita simpan aja. Nanti kalau mau di-share ke siswa, jadi kalau siswa membuka video ini, nanti dia akan stop pada menit tersebut, jawab pertanyaan dulu, baru lanjut nonton videonya. Kayak gitu sih Kak ya. Jadi Oke. sebenarnya bukan membuat video AI. Kalau membuat video AI kayaknya di Quizzes belum bisa membuat video ya. Bisanya adalah kita ambil video dari YouTube dibuat jadi video interaktif atau dibuat menjadi soal-soal. Seperti itu. Oke, siap Kak Iva. Oke Kak, boleh dong Kak terakhir nih Kak, yang tadi Kak, karena udah ada 2 orang yang dengan pertanyaan yang sama, kita ambil dari Google aja Kak, buka tab baru, Google, Oke, kita ambil surat ayat ya. apa ya, ayat apa ya, karena ini udah 2 ternyata banyak guru agama ya yang ikut siang hari ini ya. Ayat, nah ya ayat Al-Fatihah. Ya, Nanti di Al-Fatihah. screenshot, nanti coba dikasih contoh pelan-pelan Kak. Nah, ini ya. Mhm. Anggaplah di sini aja ya, saya screenshot. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tadi siapa ya? 2 orang yang bertanya pelan-pelan Kak Iva, Ibu oh, Pak Syafrin dan juga Ibu siapa tadi? Ibu Aminah. Ibu Aminah, heeh, oke. Pelan-pelan Kak. Oke, nah Oke. ini di screenshot dulu misalnya dari Google ya, suratnya. Udah Kak, udah saya screenshot. Oke, lalu ke background-nya ya Kak? Oke, background-nya. Oke. Berarti ini kita harus buat secara manual ya, Bapak Ibu. Nah, Kita buat secara manual karena kan ini kita mau buat soalnya dari bukan AI yang dibuat soal ya, kita sendiri yang buat soal. Jadi kalau mau buat manual seperti tadi sama aja, klik buat penilaian. klik Nah, buat penilaian. dari awal. Ya, karena kita mau buat dari awal nih ya, bukan dari AI. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya soal, misalnya soalnya itu udah di dalam dokumen, ayatnya sudah diubah menjadi picture nih, bisa diimport langsung saja ke Oh, Wayground. Ya oke. dari Jadi sini bisa, pakai ini. jadi itu ya Bapak Ibu ya, misalnya biasanya kan sudah di-share ya, biasanya ya dalam bentuk PDF ya, jadi langsung bisa Iya, dikonvert Bapak Ibu. Itu, nah iya itu bisa ya Kak Iva ya, menggunakan AI ya, jadi kalau kalau udah udah bentuknya jadi, PDF ya? iya betul. Kalau udah jadi Oh, soal-soalnya, itu bisa kita import saja oke. langsung. Berarti itu terjawab Pak siapa ya tadi? Pak Syafrin dan juga Bu Aminah ya Bu. Jadi lebih baik memang langsung di format PDF dulu Pak dan juga Bu. Jadi nanti bisa langsung di generate ke AI dan juga nanti soalnya bisa langsung jadi gitu. Jadi tanpa harus buat manual gitu. Iya, betul. Oke. Siap-siap. Oke Kak Iva. Sip. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya udah sangat aktif sekali bertanya pada sore hari ini. Nanti juga jika memang ada yang kurang, nanti kita bisa sama-sama diskusi di WA Group karena memang WA Groupnya itu sendiri juga terus aktif dan sama seperti di sektor lainnya Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi di Bakti Community ini sendiri ada berbagai macam sektor ya. Ada dari UMKM, terus juga ada pendidikan, terus platform dan konten pariwisata dan harapannya WA group yang sudah dibuat ini tuh terus aktif gitu. Jadi tidak hanya untuk kegiatan tapi juga bisa untuk saling sharing gitu. Seperti kemarin kita ada di kelasnya Kadiah juga seperti itu dari UMKM di Kota Ambon. Jadi memang bisa saling sharing gitu apapun terkait yang berhubungan dengan UMKM. Seperti sore ini kan berhubungan dengan pendidikan, dengan kuisis. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bertanya dengan Kak Iva dan juga bisa langsung menyampaikan di sana dan juga boleh kalau misalkan ada yang mau disampaikan lainnya juga silahkan.
Oke, sore hari ini sebelum kita tutup kegiatan, ini juga sudah bergabung dengan kita ada Kak Evita Yuniar dari Baktikom Digi juga yang akan menyampaikan sedikit mungkin sambutan dan juga kata-kata untuk kegiatan kita pada sore hari ini dari siang sampai sore sebenarnya dari siang sampai sore. Silakan Kak Evita, waktu dan tempat. Oke, cek Kak Evita. Ya, sorry kok tadi error. Oke, sudah masuk Kak? Halo, selamat. Berarti sekarang udah mau maghrib ya? Iya, kalau di sana udah Di maghrib. sini di tempat saya lagi 17-an nih. Jadi lagi Heeh. agak berisik. Selamat sore kakak-kakak semua. Wow, luar biasa. Mm-mm. Mm-mm. Sabtu-Sabtu ini luar biasa sekali. Ya, aktif sekali. Kak Iva juga luar biasa walaupun tertunda ya karena kemarin Mm-mm. sempat ada pemadaman ya Kak Iva ya. Tapi saya amazed nih, apa namanya, dengan semangatnya kakak-kakak semua dan memang materinya luar biasa ya Kak Iva ya. Jadi materinya memang daging nih istilah kalau anak-anak sekarang tuh materinya daging banget gitu. Karena Kak Iva detail sekali tadi menjelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu terbantu tidak mungkin dapat pengetahuan baru gitu, dapat ilmu baru ya menggunakan Wayground yang ternyata memang sangat berguna untuk pendidikan terutama ya. Jadi Kak Iva, terima kasih sudah menjadi narasumber hari Sabtu ini dan sangat informatif sekali. Menurut saya pribadi ini sangat informatif, sangat membantu teman-teman semua, Bapak Ibu guru sekalian ya. Lalu peserta juga Bapak Ibu peserta luar biasa semangatnya, pertanyaannya kayaknya masih panjang nih. Kalau nggak kita stop kayaknya masih sampai jam 9 malam kali ini Kak Dimas Kak Iva ya. Nah ini tadi ada yang belum tergabung di grup ya Kak ya. Nanti boleh Jadi tulis nanti nomor WA-nya ya Bapak Ibu ya. ya. Nanti boleh berhubung dan berkontak dengan Kak Iva juga ya. Oke. Jadi kita untuk menjalin silaturahmi, menambah ilmu juga karena ilmu itu harus dialirkan ya supaya kita memberi manfaat juga ke teman-teman semua. Oke, Kak Dimas mungkin dari saya dari Bakti mewakili Bakti itu saja. Semua sudah bagus. Terima kasih kakak-kakak semua. Jangan kapok kalau misalnya ada kegiatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Lalu salam kemerdekaan. Besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Oke. Indonesia ke-80. Siap. Terima kasih Kak Evita Kak untuk Evita, sambutan dan juga kasih. pesannya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita boleh menyalakan kameranya. Oke, boleh menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama nih, Bapak Ibu sekalian. Kak Iva boleh di stop share screen dulu. Kita akan foto bersama. Oh iya, nanti juga Bapak Ibu, saya akan membagikan link post-test ya Bapak Ibu. Jadi nanti link post-testnya akan dibagikan di WA Group. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mengisi link post-test dan juga beberapa link lainnya termasuk absensi ya. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi Dimas reminder ke Bapak Ibu semua untuk mengerjakannya pelan-pelan, terutama untuk data dirinya gitu. Jadi supaya tidak 2 kali pengerjaan atau diulang lagi gitu. Apa namanya, Kak, kemarin saya salah ngisi ini, salah isi itu gitu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi setiap form yang nanti dibagikan di WA Group di klik dan diisinya pelan-pelan aja ya Bapak Ibu, terutama nama, alamat email dan juga nomor handphone. Oke, silahkan yang memungkinkan untuk on kamera, kita on kamera, kita akan berfoto bersama dulu Bapak Ibu sekalian. Wah, ini rame banget. Salut, salut. Komennya rame nih, Salut. sertifikat. Kita ada ya Kak Dimas ya, Iya, sertifikat ada ya. Nanti dong. akan disusulkan Siap. ya. Nah, makanya nanti tolong diisinya pelan-pelan aja Bapak Ibu, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru pokoknya, nggak usah buru-buru. Nama, nama lengkapnya, terutama nama lengkap, alamat email dan juga nomor teleponnya. Jadi pelan-pelan aja diisinya. Oke. Oh, ini Ibu Arianti. Halo Ibu. Sore-sore terima kasih udah hadir. Oke. Iya Oh, ini Kak. Pak Syafrin juga ya, Pak Syafrin. Halo Pak. Oke Pak, nanti yang belum tergabung nanti boleh bergabung, boleh chat Kak Iva ya. Rata-rata sudah punya nomornya Kak Iva. Nanti boleh chat Kak Iva. Nanti kita gabung di sana. Jadi kita bisa saling bertukar informasi ya. Silakan. Oh ini Ibu Amina. Selamat sore Ibu. Oke hitungan ketiga ya Bapak Ibu kita akan berfoto bersama ya. 3, 2, 1. Oke.
Sekali lagi. Oh, ini ada sampai 2 lembar. Oh, oke. Oke, kita foto lagi, Pak. Oh, ini Pak Samsul. Oh, ini Bu Salimah. Halo Ibu. Ibu Fatma. Oke, kita berfoto ya. 3, 2, 1. Oh, ini Ibu Murni. Oh, ini Ibu Aminah. Oke, sekali lagi kita berfoto. Ini karena lembarnya banyak, jadi agak cukup banyak ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk lembar kedua. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Dimas mewakili teman-teman dari Bakti Community dan juga Bakti Komdiji mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Karena tadi kita mengawali dengan berdoa, maka kita tutup acara dan kegiatan sore hari ini juga dengan berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wah, Ibu Umu Kulsum ya, Ibu sambil mengurusi Dede ya Ibu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir sore-sore belajar bareng. Pokoknya kita berkabar ya Bapak Ibu ya di WA Group ya. Terus Dimas juga pesan sekali lagi untuk pengisiannya nggak usah buru-buru untuk ya link-linknya. Semoga semuanya sehat dan sedang mempersiapkan hari kemerdekaan ya di daerahnya masing-masing ya. Semoga kita juga terus merdeka dan juga teman-teman juga bisa terus berbagi ilmu pengetahuan di sekolahnya masing-masing. Dimas pamit ya Bapak Ibu, nanti kita berkabar lagi di WA Group. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah hadir.